Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di suite kekaisaran di lantai atas Jinfeng Restaurant, Chu Xingyun mengangkat kepalanya, seluruh tabung bambu berwarna hijau berdeguk ke dalam mulutnya. Meminjam anggur untuk menghilangkan kesedihan, tetapi kesedihan lebih banyak kesedihan, tetapi apalagi yang bisa dia lakukan. Melihat ekspresi menyakitkan Chu Xingyun, Yeling dengan bersalah berkata, "Maaf, kakak Chu, aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu, aku seharusnya tidak membuatnya marah." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata dengan mabuk, "Tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dalam analisis terakhir, aku masih tidak melakukannya sendiri, tidak ada yang istimewa." Membuka mulutnya, Yeling ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak Chu, ada begitu banyak gadis di dunia ini. Dia tidak menyukaimu, apakah ada gadis lain?" Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, "Hati adalah yang paling tidak terduga. Bagaimana cinta bisa mandiri?" Setelah mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yeling menggelengkan kepalanya. Sementara dia berencana untuk terus membujuk, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, hati manusia adalah yang paling tidak terduga, yang paling sulit untuk memahami perasaan, belum lagi Chu Xingyun, bahkan ketika dia, hatinya, telah berada di bawah kendalinya. Antara pria dan wanita, satu lirikan adalah kehidupan, dan satu pemikiran adalah keabadian. Dari mana dia berasal untuk menjelaskan Chu Xingyun? Sampai sekarang, dia masih ingat dengan jelas bagaimana perasaannya ketika dia melihat Chu Xingyun untuk pertama kalinya, hanya dengan satu pandangan, dia ditakdirkan untuk menghancurkan hidupnya. Meskipun, pada saat itu, Chu Xingyun tampak pucat dan terluka, tetapi meskipun demikian, hatinya masih berdenyut untuk hidupnya. Meskipun, dia juga mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia tidak bisa melanjutkan dengan cara ini. Brother Chu sudah memiliki seorang gadis yang disukainya, dan tidak ada masa depan di antara mereka. Yeling juga memikirkannya, hanya mencari pria untuk menikah, bagaimana mungkin seumur hidup. Namun, hal yang paling sulit bagi orang untuk mengkhianati adalah hati mereka sendiri. Jika benar-benar tidak bertanggung jawab untuk menemukan seorang pria untuk menikah dan memiliki anak yang sama sekali tidak terduga, lalu apa gunanya kehidupannya? Maaf untuk dirinya sendiri, untuk pria yang dinikahinya, dan untuk anaknya, apakah itu? Dia datang ke dunia ini untuk tujuan ini, apakah itu saja? Hal yang paling menyakitkan bagi orang-orang adalah tidak mampu mencari, tetapi bahkan jika mereka tidak mampu melakukannya, setidaknya mereka masih dapat memiliki kerinduan yang indah dan jejak harapan terakhir. Tetapi begitu dia benar-benar menikah, semua kerinduannya akan sirna, dan semua harapannya akan lenyap menjadi ketiadaan. Memandang mendalam pada Chu Xingyun, Yeling tiba-tiba menemukan bahwa dia mengerti Chu Xingyun dan ingin datang. Dia merasakan hal yang sama sekarang. Jika Anda tidak bisa bersama Sui Liuxiang dalam hidup ini, maka saudara laki-laki Chu pasti tidak tertarik pada kehidupan dan menjalani kehidupan ini. Meskipun untuk orang lain, tampaknya menjadi hal yang sederhana untuk mengejar gadis lain. Tetapi jika saudara Chu benar-benar meninggalkan Sui Liuxiang, maka untuknya, dia meninggalkan impian termanis dan terindah. Terlebih lagi, cari saja seorang wanita untuk dinikahi, bagaimana dia bisa benar dengan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa layak untuk gadis itu, bagaimana dia bisa layak anak-anak masa depan mereka. Hidup sedang terburu-buru, meskipun situasinya sudah sengsara, setidaknya, Brother Chu masih memiliki kerinduan dan harapan. Jika bahkan petunjuk terakhir dari harapan dan harapan benar-benar hancur, betapa membosankannya kehidupan ini. Chu Xingyun tidak mungkin tanpa air dan wewangian, sama seperti Yeling tidak bisa melupakan Chu Xingyun, dia juga manusia yang jatuh di dunia, di mana dia memenuhi syarat untuk membujuk Chu Xingyun. Malam itu, Chu Xingyun dan Yeling mabuk-mabuk karena kesedihan yang sama. Sementara Chu Xingyun dan Yeling mabuk, makan malam ulang tahun Sui Liuxiang berakhir. Di istana utama kota Jiuxiao, Kaisar Lingmu, Kaisar Heijin, Kaisar Houtu dan Kaisar Extreme Cold duduk di kursi mewah bersandaran lebar. Di depan mereka, Sui Liuxiang berdiri di sana dengan visi yang tajam, dan berkata dengan penuh semangat, "Saya sekarang, meskipun tidak ada ranah kaisar, tetapi saya memiliki kekuatan kaisar, saya harus memiliki kekuatan dan status kaisar. Ini adalah saya layak menerimanya." Di hadapan Sui Liuxiang, keempat kaisar saling melirik, dan kemudian Extreme Cold Emperor berkata, "Meskipun Sui Liuxiang adalah muridku, tapi aku pikir apa yang dia katakan masuk akal, dan sekarang umat manusia juga membutuhkan kaisar kelima." Kata-kata Emperor Extreme Cold baru saja jatuh, dan Kaisar Heijin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika nama itu tidak benar, maka kata-katanya tidak benar. Karena itu bukan kaisar-kaisar, bagaimana saya dapat memiliki kekuatan dan status kaisar-kaisar?"
Dengan dengusan dingin, Sui Liuxiang menatap He Jin di Zun tanpa kata sopan. Beraninya kau melawan kaisar kecil ini. Menghadapi provokasi Sui Liuxiang, He Jin di Zun menamparnya di atas meja, menatap dengan marah pada Sui Liuxiang. Namun, meskipun ekspresi emas hitam Kaisar Zun marah, tetapi dia tidak berani menerima tantangan dari Sui Liuxiang. Meskipun kekuatan dan wilayahnya jauh di atas Sui Liuxiang, tetapi Sui Liuxiang ini, berdasarkan baju besi hitamnya yang misterius, sepenuhnya mengabaikan serangan Kaisar, dan juga memiliki energi tanpa akhir. Meskipun dia benar-benar berkelahi, He Jin di Zun sama sekali tidak takut pada Sui Liuxiang, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkannya. Armor hitam itu, pada kenyataannya, 4 kaisar yang hadir di sini tahu tentang hal itu dan mencobanya, tetapi di tangan mereka armor hitam itu tidak mengejutkan. Namun, Xuan Jia yang sama, setelah jatuh ke tangan Sui Liuxiang, sangat berbeda. Armor hitam sempurna cocok dengan kekuatan garis keturunan Sui Liuxiang. Itu hanya dibuat khusus untuknya. Itu tidak hanya memberinya pertahanan yang tak terkalahkan, tetapi juga memberinya energi tak terbatas. Ditambah dengan 9 urat dingin Sui Liuxiang, aroma berair seperti itu mungkin tidak dapat mengalahkan 4 kaisar, tetapi dengan cara yang sama, 4 kaisar juga tidak ingin mengalahkan Sui Liuxiang. Dapat dikatakan bahwa selama mengenakan Xuan Jia, Sui Liuxiang tidak akan terkalahkan. Namun, meskipun Sui Liuxiang memang kuat, tapi, kekuatan semacam ini yang dipromosikan oleh tentara kekaisaran selalu tidak dikenal. Yang disebut kaisar, itu haruslah orang yang memiliki wilayah kaisar, hanya memiliki tingkat kaisar yang paling kuat adalah kuasa imperial. Melihat kekakuan memalukan dari He Jin di Zun, Hou Tu di Zun tersenyum dingin, karena Nona Liuxiang sangat percaya diri, itu tidak sebagus ini, saya akan berdiri di sini dan membiarkan Anda menyerang selama 3 hari 3 malam, jika Anda bisa melukai saya setengah poin, atau mengusir saya setengah langkah, saya akan mengenali Anda sebagai kaisar. Di hadapan Kaisar Hou Tu, Sui Liuxiang tiba-tiba menjadi geram, tetapi tidak ada tempat untuk dikirim jika dia tega menyerang. Lagi pula, Sui Liuxiang dicirikan oleh pertahanan dan kontrol, bukan tipe serangan prajurit yang kuat. Jika Anda benar-benar ingin dia menyerang, itu benar-benar terlalu sulit untuk orang yang kuat. Yang membuat Sui Liuxiang marah adalah bahwa Kaisar Hou Tu adalah kaisar dari atribut bumi, dan di antara 5 elemen, Tuk Sui, jadi ketika dia bertemu dengannya, kemampuan Sui Liuxiang hanya bisa bermain paling banyak. Itu dia. Jika mereka berubah menjadi Kaisar Lingmu, atau Kaisar He Jin, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi diri mereka seperti ini, jika tidak, akankah benar kalau Jiu Han Jue-nya palsu? Menghadapi tantangan Sui Liuxiang, He Jin di Zun tidak berani bertarung. Tetapi dalam menghadapi tantangan Kaisar Hou Tu, Sui Liuxiang juga tidak dapat bertemu. Kaisar Hou Tu adalah seorang kaisar defensif, begitu pertahanan Hou Tu diaktifkan, di antara 4 kaisar, hanya Kaisar Lingmu yang dapat mengambil tanah dan menghancurkan pertahanannya, baik Kaisar Dingin Ekstrim dan Kaisar Emas Hitam tidak akan bekerja. Sistem bumi dikenal karena pertahanannya, dan sistem bumi juga dalam sistem air. Oleh karena itu, untuk Kaisar Hou Tu, Sui Liuxiang dapat tetap tak terkalahkan itu sudah sangat sulit. Adapun Kaisar Tu setelah kemenangan itu benar-benar itu tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Kaisar Hou Tu, bahkan jika dia berdiri di sana, Ren Sui Liuxiang menyerang selama 3 hari 3 malam, dan Kaisar Hou Tu tidak akan menderita celaka. Dalam keheningan, Kaisar Lingmu menghela nafas, karena Kaisar He Jin dan Kaisar Hou Tu tidak setuju, maka aku tidak banyak bicara tentang masalah ini, berhenti saja di sini. Di hadapan Kaisar Lingmu, Sui Liuxiang segera mengepalkan tinjunya, dan setelah begitu banyak upaya, dia masih gagal. Mengenai kekuatan dan status Kaisar Zun, Sui Liuxiang sangat penting. Anda tahu, sebagai seorang pejuang dengan bakat garis keturunan, Wu Kaisar sebaiknya mengatakan sebelumnya, tetapi butuh terlalu lama untuk menyeberang dari Kaisar Wu ke Kaisar. Jika Anda tidak dapat memiliki kekuatan dan status Kaisar, Anda tidak bisa mendapatkan sumber daya tingkat Kaisar. Apakah Anda benar-benar harus bekerja keras selama puluhan ribu tahun untuk membuktikan Kaisar? Ini jelas tidak dapat ditoleransi oleh Sui Liuxiang. Tetapi jika Anda ingin memiliki kekuatan dan status Kaisar, Anda harus mendapatkan persetujuan dari 4 Kaisar. Hanya ketika pertemuan Kaisar tertinggi disahkan, Sui Liuxiang dapat memperoleh kekuatan dan status tingkat Kaisar. Awalnya, Sui Liuxiang berencana mengambil keuntungan dari hari ulang tahunnya untuk mengajukan proposal ini, mungkin keempat kaisar menghormati hari ulang tahunnya, dan itu tidak akan sulit baginya. Tapi yang jelas, Sui Liuxiang masih memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Ketika hal-hal terkait dengan kekuasaan dan status, emosi dan hubungan apapun tidak berguna. Setelah mengusir Kaisar Lingmu, Kaisar He Jin, dan Kaisar Hou Tu, hanya Sui Liuxiang dan Kaisar sangat dingin yang tersisa di seluruh ruang konferensi. Dengan desahan panjang, Extreme Cold Emperor berkata, Kaisar-Kaisar Emas Hitam dan Kaisar-Kaisar Hou Tu selalu tidak cocok denganku.
Aku takut mustahil mendapatkan dukungan mereka. Melihat kosong pada Emperor Extreme Cold, Sui Liuxiang dengan pahit berkata, apakah benar aku benar-benar harus bertahan selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, untuk menjadi seorang kaisar? Menggelengkan kepalanya, Extreme Cold Emperor menjelaskan dengan lambat. Di antara 4 kaisar besar, yang dipimpin oleh Kaisar Lingmu, menurut aturan yang ditetapkan oleh reinkarnasi kaisar, jika suara dari 4 kaisar adalah 2 hingga 2, 1 suara untuk Kaisar Lingmu setara dengan 1,5 suara. Sebagai magang dari Extreme Cold Emperor tentu saja sepenuhnya mendukung Sui Liuxiang. Karena itu, selama Kaisar Lingmu dapat tertarik untuk mendukung Sui Liuxiang, suara akan menjadi 2,5 berbanding 2, dan Sui Liuxiang akan menjadi kaisar kelima umat manusia. Adapun reinkarnasi Kaisar Tiandi, 4 kaisar besar belum merajalela, menempatkan di Tianyi bersama mereka. Bahkan, ketika di Tianyi ada di sana, dia adalah raja umat manusia, dan yang disebut 4 kaisar besar hanyalah 4 jenderal di bawah di Tianyi. Di pasar saat ini, alasan mengapa reinkarnasi Kaisar Tiantian, bersama dengan 4 kaisar besar lainnya, dianggap sebagai 5 kaisar besar, adalah semua keturunan dari 4 kaisar. Gagasan mereka sangat sederhana, menurunkan status Kaisar Tianyi setara dengan meningkatkan status 4 kaisar, dan pada dasarnya berbicara, sebenarnya, Kaisar Tianyi bukan kaisar sungguhan. Dalam dunia, ia masih seorang kaisar. Hormat. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan, Kaisar Tianyi dapat membuktikan bahwa tidak ada manusia purba di hadapan Kaisar Surga tertinggi, tetapi apakah itu tidak ada sedikit perbedaan? Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, sebelum Kaisar Tianyi memasuki Starry Sky Ancient Road, pada kenyataannya, manusia adalah 4 kaisar sehari. Suatu hari merujuk pada reinkarnasi Kaisar-Kaisar Tianyi. Keempat kaisar, tentu saja, merujuk pada 4 kaisar saat ini Lingmu, emas hitam, tanah tebal, dan dingin yang ekstrim. Melihat Extreme Cold Emperor dengan kosong, meskipun sangat sederhana untuk mengatakan, selama dia mendapat dukungan dari Lingmu Emperor dan mendapatkan 1,5 suaranya, ditambah Extreme Cold Emperor, dia dapat memiliki status dan kekuatan kaisar. Tetapi sederhana untuk dikatakan, tetapi sangat tidak mungkin untuk memulai, karena hampir tidak mungkin. Di antara 4 kaisar besar, yang paling sulit adalah Kaisar Lingmu, sebaliknya, lebih mudah untuk menarik Kaisar Emas Hitam dan Kaisar Tanah yang tebal. Di antara 5 elemen, emas lahir, sehingga Kaisar Houtu dan Kaisar Heijin selalu yang paling dekat. Namun, hubungan antara keduanya dan Kaisar yang sangat dingin sangat buruk. Meskipun tidak ada permusuhan berdarah antara Kaisar Dingin Ekstrim, Kaisar Houtu dan Kaisar-Kaisar Emas Hitam, tetapi sejak 10.000 tahun setelah Kaisar Tianyi memasuki jalan kuno langit berbintang, Kaisar Dingin Ekstrim telah bergabung dengan Kaisar Lingmu ribuan kali usulan kedua kaisar ini. Sekarang, meskipun di permukaan, 4 kaisar agung masih harmonis, tetapi di balik layar, di bawah keluhan ribuan tahun, sudah ada banyak kontradiksi. Jika bukan karena pasukan iblis dari 2 ras yang akan diadakan di luar, saya khawatir mereka akan sering bertempur ke dalam. Dapat dikatakan bahwa Heijin Dizun dan Houtu Dizun, dalam hal apapun, tidak bisa setuju untuk menjadikan Sui Liuxiang martabat manusia terbesar kelima, mereka tidak bodoh, mereka tidak pernah dapat mengatur lawan untuk diri mereka sendiri. Bayangkan jika Sui Liuxiang juga memiliki kekuatan dan status kaisar, maka hanya Sui Liuxiang dan Kaisar Dingin Ekstrim yang dapat berdiri bersama untuk bersaing dengan Emas Hitam dan Kaisar Houtu. Pada saat itu, Kaisar Lingmu bahkan tidak perlu mengungkapkan posisinya, dan dia bisa menolak proposal mereka. Karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari Houtu Dizun dan Heijin Dizun. Namun, meski sangat sulit, sesulit langit, tapi setidaknya, masih ada secercah harapan. Sebaliknya, dukungan Kaisar Lingmu adalah yang paling sulit, dia pada dasarnya tidak mungkin mendukung Sui Liuxiang. Karena dia memegang 1,5 suara di tangannya, sebenarnya Kaisar Lingmu adalah raja yang tidak berkuasa. Selama dia menarik seseorang, dia bisa memberikannya sesuka hati, atau menolak proposal. Namun, begitu Sui Liuxiang menjadi kaisar kelima umat manusia, memiliki kekuatan dan status tingkat kaisar, maka suara 0,5 suara tambahan dari Kaisar Lingmu sama sekali tidak berguna. Jika jumlah suara adalah 2:1, maka Kaisar Lingmu akan menjadi pembuat keputusan, pihak mana yang ia dukung, dan pihak mana yang akan menjadi pemenang. Setelah Sui Liuxiang juga menjadi seorang kaisar, mungkin ada situasi 3 lawan 1. Pada saat ini, bahkan jika Kaisar Lingmu berdiri di sisi 1, itu hanya 3-2 dan 5. Karena itu, kecuali Kaisar Lingmu dapat menyerahkan kekuatan di tangannya, sangat mustahil baginya untuk memberikan status dan kekuatan Kaisar Sui Liuxiang. Tapi Kaisar Lingmu tidak bodoh, mengapa dia harus menyerahkan kekuatannya? Faktanya, perbedaan antara Emas Hitam dan Kaisar Tanah yang tebal, dan Kaisar Dingin yang ekstrim, adalah apa yang diprovokasi oleh Kaisar Kayu Roh. Hanya 3 orang ini yang tidak membentuk pasukan gabungan, dan 1,5 suaranya memiliki ruang untuk bermain.
Bayangkan jika 3 kaisar agung lainnya berada dalam satu kelompok, itu akan menjadi 3:1,5, dan 0,5 sen lebih banyak suara dari Kaisar Lingmu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, di mata Extreme Cold Emperor dan Sui Liuxiang, mendapatkan dukungan emas hitam dan Kaisar Hou Tu sangat sulit, tetapi masih ada secercah harapan. Tapi dukungan Kaisar Lingmu, jangan pikirkan itu tidak mungkin. Larut malam, Sui Liuxiang berdiri di depan jendela, memandangi langit malam yang gelap dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Cinta dan cinta tidak dapat memenuhi pikiran dan pikirannya sekarang. Mulai sekarang, semua kekuatan spiritual Sui Liuxiang ditempatkan pada kekuatan dan status kaisar. Untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang tidak bisa berbicara tentang jijik, tetapi tidak bisa berbicara tentang suka, apalagi cinta. Bahkan, Sui Liuxiang bahkan tidak tahu apa itu cinta, dan dia tidak memiliki rasa ingin tahu tentang cinta. Hati kultivasi Sui Liuxiang sangat saleh, tapi dia memotong semua nafsu. Terlepas dari jalan itu, tidak ada yang lain di hatinya, dan semua orang, hal-hal yang bertentangan dengan kultivasi akan ditinggalkan olehnya tanpa ampun. Tapi, saya tidak tahu mengapa, berdiri di depan jendela, memandangi langit malam yang gelap, Sui Liuxiang tiba-tiba merasakan sedikit kesepian, dan perasaan ini menyebar dengan cepat. Berbicara secara logis, aroma air yang mengalir di pembuluh darah 9 pilek tidak akan pernah terasa dingin. Tetapi pada saat ini, tanpa mengetahui dari mana hawa dingin itu berasal, dia hampir membeku darahnya, meninggalkan hawa dingin. Dalam suara garing, lapisan es hitam keluar melalui tubuh dan terkondensasi menjadi kristal di permukaan tubuh Sui Liuxiang. Armor es yang sangat luar biasa. Melihat permukaan tubuh, baju besi es yang luar biasa dan dupa aliran air tidak bisa membantu mengungkapkan senyum manis. Lapisan baju besi es ini, yang disebut baju besi putus asa, adalah yang paling dingin dan kuat. Armor es ini adalah tanda keberhasilan taktik Bing Xin yang tidak simpatik. Jika dia bukan orang yang benar-benar tidak simpatik, dia tidak akan pernah memadat. Monastisisme adalah perjalanan yang ditakdirkan untuk kesepian. Di tengah jalan, tak terelakkan untuk kesepian dan sunyi sepi. Sekarang kita telah memulai jalan ini, kita hanya dapat melanjutkan, tidak peduli apakah itu badai atau guntur dan kilat. Meskipun diketahui sangat sulit, Sui Liuxiang tidak berkompromi, dan bagaimanapun juga, dia pasti manusia, kaisar kelima. Setelah menarik napas panjang, Sui Liuxiang berbalik dan berjalan ke arah ruang rahasia, sudah waktunya untuk mulai berlatih. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, matahari terbit, fajar kembali. Yeling membuka matanya perlahan di suite kekaisaran di lantai atas restoran Jinfeng. Saya melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tetapi untuk pertama kalinya, saya melihat wajah tampan Chu Xingyun. Chu Xingyun pernah memiliki dua wajah, salah satunya adalah wajah tampan sebelum Chu Xingyun berusia 17 atau 18 tahun. Wajah lainnya, setelah menambal langit King Lian, sangat sempurna dan sangat tampan. Kedua wajah ini adalah apa yang digunakan oleh Chu Xingyun, tetapi pada kenyataannya, meskipun Hui Yandan dapat membuat wajah melihat kembali ke usia 17 atau 18 tahun, pada kenyataannya, itu tidak dapat menyingkirkan King Lian untuk memperbaikinya. Tubuh yang sempurna. Tubuh Chu Xingyun telah diambil alih oleh King Lian Luolan, dan telah diperbaiki dengan sempurna. Meskipun Hui Yandan melacak penampilannya kembali ke apa dia sebelum 17 atau 80 tahun, efek koneksi King Lian ke langit masih ada. Dengan berlalunya waktu, setelah 1 tahun berlalu, ia telah berubah kembali menjadi tampan King Lian. Kaisar Ziwei, yang juga menggunakan Hui Yandan, tidak memiliki masalah ini. Setelah kembali ke usia 17 atau 18, itu tidak akan berubah lagi. Pada tahun lalu, Yeling belum melihat Chu Xingyun, jadi dalam benaknya, Chu Xingyun selalu seperti ini. Sekarang Chu Xingyun persis sama dengan ketika dia pertama kali melihatnya 4 tahun lalu. Mirip dengan Sister Lilac dan Ding Ning, mereka semua bergaul dengan Chu Xingyun setiap hari, dan penampilan Chu Xingyun berubah sedikit demi sedikit setiap hari, sehingga mereka tidak merasakan perubahan apapun pada Chu Xingyun. Ketika Lilac dan Ding Ning ingin datang, itu pasti karena mereka terlalu mencintai Chu Xingyun, hanya ketika yang disebut kekasih itu menunjukkan sisi akan dia merasa bahwa dia lebih dan lebih tampan dan menawan. Tetapi pada kenyataannya, efek Hui Yandan, kecuali untuk mengembalikan tubuh Chu Xingyun ke keadaan muda, semua efek lainnya telah menghilang. Setelah selang 1 tahun, Chu Xingyun sekali lagi berubah kembali ke tahun yang lalu. Ketika Hui Yandan tidak digunakan, tampan dan tampan itu terlihat. Melihat wajah tampan Chu Xingyun, wajah Yeling merah, jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi jejak penistaan, dan ingin menodai Chu Xingyun. Menjilati bibir merah mudanya, Yeling dengan hati-hati menatap Chu Xingyun, dan setelah memastikan bahwa dia belum bangun, dia dengan hati-hati mencabut bibirnya dan mencium lembut bibir Chu Xingyun. Tampaknya merasakan aroma dihembuskan oleh Yeling, lesu. Chu Xingyun mengerutkan kening. Napas murni dan manis Yeling jelas akrab dan dipercaya oleh Chu Xingyun, jadi Chu Xingyun tidak bangun. Melihat adegan ini, Yeling malu dan bahagia, dan hatinya seperti rusa menabrak bibirnya, dengan lembut mencetak bibirnya di bibir Chu Xingyun.
Dalam sekejap, Yeling hanya merasa sangat bahagia, sangat bersemangat, dan seluruh orang itu panas. Untuk Yeling, Chu Xingyun adalah satu-satunya impian dan keinginannya. Meskipun Yeling sangat jelas, dia dan Chu Xingyun ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Tapi dia tidak pernah berani meminta apapun selamanya, selama dia pernah memilikinya, itu sudah cukup. Ciuman ini sangat manis, indah, dan sedih. Akhirnya, ketika Yeling mengambil mentalitas peziarah dan mendedikasikan ciuman pertamanya untuk Chu Xingyun, dua baris air mata yang sangat sedih mengalir keluar. Ciuman ini sangat pendek, seringan bulu. Dengan hanya sentuhan ringan, mereka dipisahkan. Membiarkan air mata sedih mengalir deras, Yeling memberi Chu Xingyun pandangan dalam, lalu berbalik dan pergi. Pintu ditutup dengan lembut, dan pada saat yang sama, mata Chu Xingyun perlahan terbuka. Meskipun itu adalah mabuk semalam, sekarang fajar, setelah semua alkohol dalam tubuh telah dipecah. Bagaimana dia masih setengah mabuk? Bahkan, saat Yeling mendekatinya, dia sudah merasakannya. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun ingin membuka matanya untuk menghentikan hal ini terjadi, tetapi segera ia menolak gagasan itu. Bagaimana jika dia membuka matanya? Meskipun segala sesuatunya dapat dihentikan pada waktunya, tetapi gadis murni dan baik hati Yeling, yang telah mengalami pukulan hebat, begitu Chu Xingyun menolak, aku takut dia tidak akan melihatnya dalam kehidupan ini. Yeling menyukai dirinya sendiri. Chu Xingyun tahu 4 tahun lalu bahwa selama periode ketika keluarga Yeling pulih, Chu Xingyun sudah menyadarinya. Tapi Chu Xingyun sudah memiliki seseorang yang disukainya, jadi, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu kegilaan Yeling. Tapi Chu Xingyun tidak pernah berpikir bahwa Yeling memiliki hari yang berani sehingga dia berani menciumnya. Dalam pergumulan sengit di dalam, Chu Xingyun akhirnya tidak membuka matanya untuk menghentikan ciuman manis dan sedih yang tak terhingga. Ciuman ini sudah segalanya yang bisa diberikan Chu Xingyun. Bagaimanapun, Chu Xingyun hanya memiliki satu hati dan hanya bisa menahan satu orang. Dia tidak bisa memberikan Yeling apa yang dia inginkan. Dengan napas panjang, Chu Xingyun berjalan ke jendela dan menyaksikan Yeling keluar dari gerbang restoran Jinfeng, kesepian berjalan pergi. Cinta, kenapa begitu kusut, begitu tersiksa? Di dunia, metode Suangkuan akan hidup hingga Liu Xiang dan Qing. Waktu berlalu, dan dalam sekejap ulang tahun Sui Liu Xiang berlalu sebulan. Di kamar rahasia, Chu Xingyun perlahan membuka matanya, dan dalam sekejap dua lampu emas diproyeksikan dari mata Chu Xingyun, dan cahaya keemasan berkilau terus-menerus memuntahkan dari tubuh Chu Xingyun. Keluar, karena aroma air itu tidak jarang, Chu Xingyun hanya bisa menggunakannya sendiri, lagi pula, berharga tulang jiwa emas tidak bisa dilebih-lebihkan, dalam hal apapun, itu tidak bisa disia-siakan. Setelah 7 tulang jiwa emas tertanam dalam 7 cakra, Chu Xingyun setara dengan secara permanen dilengkapi dengan senjata kerajaan 7 potong. Set 7 potong kaisar digabungkan. Jika fungsi dan efek khusus yang melekat pada tentara kekaisaran tidak dihitung, kekuatan saja tidak kurang dari para prajurit kekaisaran. Merasakan energi keras yang melonjak di dalam tubuh, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi meremas tinjunya. Chu Xingyun yakin bahwa dia bisa membunuh Master Nirvana Zhou Xiongtian dalam ledakan tulang yang sengit. Kekuatan tentara kekaisaran tidak bisa dilebih-lebihkan. Belum lagi lubang hitam dan Vientiane, hanya baju besi hitam Sui Liu Xiang. Hanya dengan baju besi hitam ini, Sui Liu Xiang sudah cukup untuk bertarung melawan master tingkat kaisar, dan tidak akan pernah jatuh di bawah angin. Mungkin banyak orang akan bertanya-tanya mengapa tentara kekaisaran yang sama, pedang pembuka langit Guman, sangat lemah, dan lubang hitam Chu Xingyun begitu kuat. Sebenarnya, Kai Tiandao hanya disempurnakan oleh Kaisar Sun. Para prajurit yang diperoleh sangat kuat. Meskipun kekuatan mereka kuat, kekuatannya pada akhirnya terbatas, yang tidak sebanding dengan tentara kaisar bawaan. Adapun prajurit kaisar bawaan, mereka mirip dengan lubang hitam dan pedang suci. Mereka tidak disempurnakan secara artifisial, tetapi dibuat dari surga dan bumi sebagai tungku, dan menempa ke dalam pekerjaan, dan tentara tak bertuhan terkondensasi dari jalan. Menurut catatan pada 12 monumen Heavenly Dao, seluruh alam semesta pada awalnya singularitas superkondensasi. Ketika singularitas ini terkondensasi ke tingkat tertentu, meledak dan dengan demikian membentuk alam semesta saat ini. Lubang hitam dan pedang suci adalah persis hasil dari pemisahan singularitas itu. Tepatnya, itu adalah pemisahan lubang hitam dan pedang suci yang melahirkan seluruh alam semesta. Lubang hitam adalah yin, pedang suci adalah yang yin dan yang bergabung ke dalam kekacauan, dan membelah diri menjadi semesta. Oleh karena itu, lubang hitam dan pedang suci tidak hanya tentara kekaisaran bawaan, tetapi juga tentara kekaisaran di antara tentara kekaisaran, yang memiliki kekuatan paling asli dari alam semesta. Tapi sekarang Chu Xingyun jelas bukan lawan Sui Liu Xiang. Mungkinkah dikatakan, bukankah lubang hitam lebih baik dari Xuanjia? Ini jelas bukan masalahnya, pada kenyataannya. Sui Liu Xiang sudah memiliki Kaisar Wu Realm, dan dengan Jiuhan Chuemai, dia sudah bisa mengerahkan kekuatan Xuanjia hingga 200%.
Chu Xingyun sekarang hanya di negara bagian Nirvana. Meskipun ia memiliki lubang hitam, kekuatan sebenarnya dari lubang hitam di tangan Chu Xingyun tidak dapat diberikan bahkan dengan 1%. Selama Chu Xingyun dapat mencapai posisi Kaisar Wu, dan kemudian menemukan pedang Phoenix Kaisar Tianyi, ia dapat menggunakan kekuatan pedang Phoenix hingga 200% seperti Sui Liuxiang, sehingga memiliki kekuatan Kaisar manapun. Kekuatan kontes. Kekuatan Imperial Soldier tergantung pada apakah Anda dapat menggunakannya. Bahkan jika itu dapat digunakan, itu juga tergantung pada apakah Imperial Soldier itu bawaan atau diperoleh. Bahkan jika itu juga bawaan, itu juga tergantung pada seberapa kuat Anda dapat mengerahkan tentara kekaisaran. Xuanjia itu, jika digunakan untuk Chu Xingyun, tidak lebih dari satu set baju besi biasa. Apa yang bisa dilakukan Chu Xingyun hanyalah 1/1 dari kekuatan Xuanjia. Tapi di tangan air dan wewangian, Xuanjia segera meluruh menjadi sihir. Dengan hanya satu Xuanjia, itu bisa menjadi tak terkalahkan dan dunia. Ini adalah kekuatan Xuanjia. Adapun lubang hitam, tak perlu dikatakan bahwa jika seseorang benar-benar dapat mengerahkan semua kekuatan lubang hitam, bahkan jika itu melahap langit berbintang dan menghancurkan alam semesta, itu bukan masalah. Kembali ke buku. 7 tulang jiwa emas yang tertanam di tubuh Chu Xingyun saling bertautan satu sama lain, dan energinya saling menindih. Kekuatannya sudah setara dengan prajurit kekaisaran. Prajurit kekaisaran ini, meskipun hanya prajurit kekaisaran yang diperoleh, adalah seorang prajurit kekaisaran yang dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Chu Xingyun dan dapat mengerahkan semua kekuatannya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga melampaui imajinasi. Dengan 7 tulang jiwa emas ini, Chu Xingyun sudah memiliki kemampuan untuk menantang Kaisar Wu, dan disinilah kekuatan tulang jiwa emas berada. Tentu saja, jika Kaisar Wu juga memiliki tulang jiwa emas, maka Chu Xingyun pasti tidak akan bekerja. Sangat disayangkan, keempat kaisar tidak memiliki apa-apa selain tulang jiwa emas. Semua orang, Kaisar Wu, bagaimana ia bisa memiliki tulang jiwa emas? Perlu disebutkan bahwa, sekarang, 1 tahun telah berlalu, meminum cairan pencuci roh-roh Tuhan setiap hari, Chu Xingyun naik 1 tingkat lagi dalam setahun, dan sekarang adalah ranah surgawi Nirvana 7. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Tianyi mungkin muncul kapan saja setelah dia mencapai Wu Kaisar, Chu Xingyun tidak begitu takut dengan kenyataan ini. Lagi pula, pada tahun lalu, melalui penyelidikan dan pemahaman Chu Xingyun, Bai Bing, dan Bu Fan, Kaisar Tianyi jelas merupakan orang yang sangat berbakat. Meskipun di Tianyi bukan keberadaan yang sempurna, dan telah melakukan banyak hal yang tidak simpatik, bahkan kejam, tetapi dalam pandangan Chu Xingyun, itu hanyalah sebuah bar. Dikatakan bahwa hati Kaisar Tianyi yang tak tertandingi adalah untuk orang-orang dan keluarga, dan itu benar-benar menyentuh dan tak tertandingi. Alasan mengapa manusia belum dihancurkan oleh kedua setan sampai hari ini, penghargaan terbesar diberikan kepada Kaisar Tianyi. Meskipun jasa 4 kaisar besar tidak kecil, tetapi tanpa Kaisar Tianyi, bagaimana bisa 4 kaisar besar? Untuk menyelamatkan orang-orang dan api, dan untuk memahami ras manusia dan overhang, Chu Xingyun mempertaruhkan nyawanya dan melangkah ke jalan singkong kuno, mencoba untuk memperbaiki susunan roh teleportasi kuno. Sangat disayangkan bahwa jalan singkong kuno tidak mengganggunya, tetapi iblis dan kaisar surgawi setan mengejar mereka, dan setelah perang, hasil spesifik Chu Xingyun juga tidak diketahui. Selain itu, secara alami, Chu Xingyun bukan orang yang pengecut dan menakutkan. Mengetahui bahwa ada harimau di gunung, mereka cenderung bepergian di pegunungan. Ini adalah sifat Chu Xingyun. Jika dia memiliki kemampuan, maka Kaisar Tianyi akan mengambil rumahnya. Jika dia tidak memiliki kemampuan, itu akan menjadi buruk. Chu Xingyun akan membawanya pergi. Ini juga tidak mungkin. Siapa yang bisa mengatakan hal dunia ini dengan jelas? Nirvana 7 Heaven, tulang jiwa emas, pada saat ini, Chu Xingyun sudah memiliki kekuatan untuk memanggil piring Wu Huang, meskipun mungkin tidak dapat menang, tetapi tidak mudah untuk mengalahkan Chu Xingyun. Saat ini, melanjutkan perjalanan ke alam Necromancer tidak memiliki arti bagi Chu Xingyun. Setelah semua, bahkan jika Kaisar Zun pergi ke alam Necromancer, tidak mungkin untuk mendapatkan tulang jiwa emas, apalagi Chu Xingyun dengan hanya Nirvana 7 Heaven juga. Namun, ahli nujum ini bukan inti dari Nanming Academy. Pada kenyataannya, inti sebenarnya dari Nanming Academy terletak di halaman atas Nanming, Earth Fire God Tower. Halaman atas Akademi Nanming tidak dibangun di atas tanah yang datar, halaman atas Akademi Nanming dibangun di atas gunung di gunung berapi superaktif, menekan gunung berapi superaktif ini. Yang disebut Earth Fire God Pagoda dibangun di tengah halaman atas Nanming, menarik kekuatan api bumi dari gunung berapi superaktif, dan memadatkannya menjadi api kimia. Api keberuntungan adalah api bawaan dan esensi dari api bumi. Faktanya, semua makhluk di dunia Qiankun berevolusi dari api keberuntungan. Meskipun api keberuntungan bukanlah sumber dari semua kebakaran, api dapat dilebur ke dalam semua api. Setelah penyerapan, dapat langsung diubah menjadi perbaikan api, sehingga api yang dilepaskan lebih bergelombang dan suhunya lebih ganas. Namun, jika Anda ingin memasuki menara Dewa Api Bumi dan mendapatkan api keberuntungan, Anda harus terlebih dahulu memasuki rumah tinggi Nanming.
Dan jika Anda ingin memasuki rumah atas Nanming, Anda harus melewati yang diadakan pada awal setiap tahun, promosi rumah sakit. Pada awal setiap tahun, setelah pendaftaran tahun baru, Nanming College akan mengadakan promosi perguruan tinggi. Promosi ke rumah sakit akan diadakan di Majelis Rendah Nanming. 10 besar di Majelis Rendah Nanming dapat langsung dipromosikan ke Majelis Tinggi. 100 dabi teratas memiliki hak untuk menantang kelas atas Nanming, dan siswa yang berada di peringkat 100 terbawah akan tetap di kelas atas dan yang kalah akan turun ke kelas yang lebih rendah. Melihat bahwa rumah sakit akan masuk, Chu Xingyun harus memulai persiapan. Meskipun tidak ada kecelakaan, Chu Xingyun pasti dapat melewati kompetisi saat ini, tetapi pada kenyataannya, kecelakaan itu selalu menemaninya. Belum lagi yang lain, dengan mengambil contoh persidangan 100 orang di Pengadilan Tinggi Nanming tahun lalu sebagai contoh, Chu Xingyun tidak hanya menghadapi penyumbatan 5 pahlawan besar, tetapi akhirnya hilang di tangan Oriental Tianxiu. Setelah bergegas ke dunia bawah tanah lagi, Chu Xingyun memasuki keadaan mundur lagi ketika itu lebih dari sebulan sebelum ia dipromosikan ke rumah sakit. Di ruang bawah tanah, Chu Xingyun sekali lagi muncul di stalagmit berbaris antara pemotongan pedang kosong di tangannya, gas pedang emas dan merah berteriak. Hah! Di deru yang ganas, gas pedang emas dan merah menjerit dan menebas, dimanapun dia lewat, semua stalagmit terputus. Di bawah gas pedang, selusin meter stalagmit dipotong di daerah berbentuk kipas dengan radius 10 meter. Melihat lebih dekat, fraktur stalagmit itu halus dan cerah, memancarkan kembang api melengkung. Tentu saja, roh pedang Chu Xingyun benar-benar luar biasa. Setelah selang hanya 1 tahun, ki pedang Chu Xingyun sekarang lebih dari biasanya. Kekuatan pedang ki 100 kali lipat dari tahun lalu. 100 kali. Anda membaca itu benar, pada kenyataannya, bahkan jika itu digambarkan 100 kali, itu tidak cukup untuk menggambarkan kesenjangan. Hari ini, tahun lalu, roh pedang Chu Xingyun hanya bisa memotong tanda putih pada stalagmit, dan tidak bisa menyebabkan kerusakan substansial pada stalagmit. Tapi sekarang, dalam jangkauan efektif Jian Qi, semua stalagmit terputus sebagai respons, benar-benar tidak mampu melawan. Dalam waktu 1 tahun, bagaimana roh pedang Chu Xingyun bisa begitu meningkat? Sebenarnya, alasannya sangat sederhana, meskipun ilmu pedang Chu Xingyun masih berada di alam Qijian, tetapi jangan lupa bahwa 7 cakra Chu Xingyun dihiasi dengan 7 tulang jiwa emas kelas 8. Dengan bertambahnya 7 tulang jiwa emas, Chu Xingyun, bahkan dengan tangannya yang telanjang, sudah dilengkapi dengan tentara kekaisaran, sehingga kekuatan roh pedang Chu Xingyun benar-benar meningkat 100 kali lipat. Di antara ombak, pedang emas terbang melintasi, dan stalagmit putus. Segera, seluruh hutan batu bawah tanah ditebang oleh Chu Xingyun dan berdiri di hutan batu yang berantakan. Chu Xingyun tahu bahwa tidak lagi cocok baginya untuk melanjutkan budidaya. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus meninggalkan hutan batu bawah tanah dan bergegas ke klan iblis. Setelah 1 tahun berkembang, keluarga iblis telah berubah. Ketika perang mereda, dan dengan promosi dan penelitian yang terus-menerus dari Jalan Rune, seluruh keluarga iblis maju dengan pesat hanya dalam 1 tahun. Dapat dikatakan bahwa perkembangan keluarga iblis dalam 1 tahun terakhir lebih cepat daripada dalam puluhan ribu tahun terakhir. Memasuki dunia iblis bawah tanah, melihat sekeliling, Fei Xiang adalah burung bambu lebat di langit. Jika Anda perhatikan dengan seksama, burung bambu itu didasarkan pada tabung bambu. Bagian utama yang lebar melintasi tabung bambu itu sebagai sepasang sayap. Ekor burung bambu itu seperti roket ajaib. Beberapa potongan bambu didirikan untuk dijadikan ekor. Sulit dikatakan, struktur burung bambu sangat sederhana, terbuat dari tabung bambu dan potongan bambu, bagian-bagian kuncinya adalah logam, bentuknya sangat sederhana tetapi strukturnya sangat kuat. Ukuran burung bambu ini sangat kecil, sebesar mainan manusia, tetapi bagi keluarga iblis, volume ini sudah cukup, setelah semua. Keluarga iblis hanya selusin sentimeter. Di dalam perut burung bambu, berbagai susunan rune dipasang, dari angin ke api. Sekarang cara pola rune telah dipelajari ke tingkat ketiga klan iblis, sudah dimungkinkan untuk mengontrol output dari kekuatan formasi melalui penyesuaian level formasi. Misalnya, ketika lepas landas, perlu untuk memulai arai tingkat pertama terlebih dahulu, dan kemudian memulai arai tingkat kedua setelah kecepatan ditingkatkan ke tingkat tertentu. Ketika arai tingkat kedua mendorong kecepatan ke batas itu diubah menjadi arai tingkat ketiga. Di bawah dorongan besar, burung bambu naik ke udara dan terbang ke udara. Di bawah dorongan berbagai tingkat formasi, burung bambu dapat terbang di udara seperti burung terbang nyata, lambat atau cepat, sangat fleksibel dan cepat. Burung bambu ini tidak hanya bisa terbang di langit, tetapi juga berlari di tanah. Burung bambu ini telah menjadi alat transportasi bagi setan, belum lagi satu untuk setiap orang, tetapi juga tersedia di setiap keluarga. Meskipun burung bambu banyak memakan batu roh, endapan batu roh di dunia bawah tanah semuanya dapat mengandalkan iblis-iblis ini untuk ditemukan dan ditemukan, serta untuk mengatur penambangan. Dengan burung bambu, efisiensi kerja keluarga iblis telah berlipat ganda, dan tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau sekarang dapat segera dijangkau. Dalam dunia iblis, pintu dimensi bersinar, saat berikutnya. Tubuh iblis Chu Xingyun melangkah keluar.
Merasakan munculnya Chu Xingyun, Ratu Iblis dan Marsal Iblis bergegas untuk pertama kalinya. Mereka memandang Chu Xingyun dengan sangat hormat, mereka tahu betul bahwa jika tidak ada yang terjadi, Chu Xingyun tidak akan datang ke sini. Ini memang benar. Untuk berlatih Jianqi, Chu Xingyun harus menemukan target yang cocok. Jika itu murni kekuatan berlatih Jianqi, tidak apa-apa untuk mengatakan, tetapi sebenarnya, akurasi Jianqi adalah prioritas utama. Udara kuat, tetapi tidak ada ilmu pedang yang akurat. Ini masih sangat berguna untuk berurusan dengan pemain rendah, tetapi sulit untuk mengalahkan tuan yang sebenarnya. Perbedaan yang disebut sangat kecil, dan itu adalah 1000 mil jauhnya. Jika Anda benar-benar cocok dengan tuannya, jika Jianqi tidak dapat secara akurat menekan kuncinya, itu tidak dapat secara efektif membahayakan pihak lain. Roh pedang Chu Xingyun, meskipun sangat sombong, tetapi selama lawan memiliki kerajaan Kaisar Wu dan memakai satu set baju besi kerajaan, energi pedangnya akan tidak berdaya. Jika Anda ingin mengalahkan lawan Anda dengan energi pedang, Anda harus memotong celah baju besi atau persimpangan helm dan baju besi pertempuran untuk secara efektif membunuh lawan. Jika Anda ingin akurasi pelatihan, Anda harus memiliki bahan keras yang cukup untuk dilatih oleh Chu Xingyun. Jika Anda hanya memotong beberapa bahan seperti batu, itu tidak akan berhasil. Atas pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis dengan cepat memberikan jawabannya. Jika tidak terduga, biji emas hitam harus memenuhi persyaratan Chu Xingyun. Biji emas hitam adalah biji keras yang dapat diekstraksi dari emas hitam, dan kekerasannya tinggi, bukan di bawah raja biasa. Awalnya, klan iblis tidak menyimpan biji ebony, tapi, karena Chu Xingyun mengambil alih klan iblis, berbagai mineral berharga telah menjadi sumber daya yang dikumpulkan dan disimpan oleh klan iblis. Mirip dengan biji emas hitam, biji yang paling langka dan paling berharga secara alami semakin baik. Segera, di bawah kepemimpinan Ratu Iblis, Chu Xingyun tiba di gudang bawah tanah yang menyimpan biji emas hitam. Setelah memilih lebih dari selusin biji emas hitam oval dengan diameter 1 meter dan tinggi 2 meter, Chu Xingyun meninggalkan dunia setan dan kembali ke ruang latihan untuk melanjutkan budidaya. Memasuki ruang reinkarnasi, melihat biji emas hitam besar yang berdiri di depannya, Chu Xingyun mengeluarkan pedang dari pinggang. Ding! Dengan suara siulan, pedang itu dengan tajam memotong biji emas hitam. Di ruang reinkarnasi, Chu Xingyun berputar di sekitar sepotong biji ebony, berputar dengan cepat di antara rotasi, roh pedang emas dan merah bergoyang keluar. Pedang Qi yang tajam, terus-menerus menebas biji emas hitam, setiap pedang Qi dapat memotong sepotong besar paku kuku, dan puing-puing lalat lurus. Waktu berlalu setiap menit. Ini lebih dari sebulan lagi dari memasuki rumah sakit, dan itu lebih dari 1 tahun ketika diubah menjadi ruang reinkarnasi. Dalam tahun ini, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah untuk mengkonsolidasikan alam pedang Qi, meletakkan fondasi yang kuat dan secara sementara menyelidiki misteri alam pedang. Akhirnya, setahun di ruang reinkarnasi berlalu dalam sekejap mata. Mengelilingi biji emas hitam, Chu Xingyun terus berputar. Semburan angin ke-13 terus berayun dari tangan Chu Xingyun. Tanpa sadar, Chu Xingyun memasuki keadaan melupakan hal-hal. Pada saat ini, semua perhatian Chu Xingyun difokuskan pada badai emas berputar diam-diam di Zhongfu, yaitu, di Zhongdantian. Semakin banyak Tuhan digunakan, semakin jelas yang dilihat Chu Xingyun. Seiring berjalannya waktu, badai emas menjadi semakin besar, dan struktur badai menjadi semakin jelas. Ketika badai emas diperbesar sampai batas tertentu, Chu Xingyun akhirnya melihat semua misteri badai emas itu. Jika Anda melihat lebih dekat, badai ini sebenarnya dibentuk oleh burung phoenix emas yang tebal dan tipis. Ratusan miliar phoenix emas adalah elemen yang paling dasar. Semua phoenix emas berputar-putar di sekitarnya, membentuk badai emas yang luar biasa ini. Ketika perhatian Chu Xingyun difokuskan ke tingkat tertentu, bagian tertentu dari badai tampaknya diperbesar tanpa batas. Awalnya, phoenix emas setipis rambut, di mata Chu Xingyun, diperkuat menjadi roh pedang yang menderu. Di antara cahaya ilahi di matanya, badai emas di mata Chu Xingyun tampaknya dibentuk oleh persilangan ratusan miliar ki pedang emas. Jika hanya ada satu roh pedang, itu hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan besar. Tetapi jika ada 10 juta pedang ki, atau bahkan 100 miliar pedang ki, maka itu akan mengembun menjadi tren. Yang disebut sebagai dunia pedang potensial adalah mengumpulkan pasir ke menara dan pedang untuk bermain badai. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam, dan berdiri tegap di langkahnya, matanya terkunci erat pada biji emas hitam melampaui 10 langkah. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun bergerak dengan ganas, dan dalam sekejap 13 pedang angin keluar dari tangan Chu Xingyun. Melihat lebih dekat, serangkaian 13 pedang Qi, serangkaian bergegas dari tangan Chu Xingyun. Di pedang pertama, Chu Xingyun hanya melambaikan pedang, yang tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi pada saat pedang kedua, di atas pedang kosong, 2 roh pedang diayunkan bersamaan. Ketika sampai pada pedang ketiga, gas pedang di pedang kosong itu berubah menjadi 3 bilah. Pedang demi pedang, akhirnya. Wajah Chu Xingyun serius dan dia melambaikan yang terakhir. Sebuah pedang diayunkan keluar, dan gas pedang berat ke-13 dari 13 pedang bergemuruh keluar dari pedang memotong.
Satu pedang dapat mengubah ribuan pedang, dan Chu Xingyun tidak bisa melakukannya saat ini. Batasannya saat ini adalah bahwa satu pedang diayunkan, dan pedang itu gasifikasi menjadi 13 bobot, membentuk badai gas pedang miniatur. Dari pandangan sekilas, 13 roh pedang, seperti sekelompok tawon yang marah, berputar-putar dan dengan panik mengelilingi sepotong biji emas hitam, memotong kepingan biji emas hitam dalam satu saat. Lapisan tebal, puas dengan terengah-engah, butuh 1 tahun penuh. Chu Xingyun akhirnya memperbaiki Kendo sebagai ranah keempat dari 9 ranah Kendo, yang merupakan ranah kedua Zhongcheng Kendo. Selama dibutuhkan waktu untuk menstabilkan situasi pedang potensial, Chu Xingyun sekarang memiliki latihan budidaya pedang-pedang Cina. Memiliki pedang-pedang Cina, pedang diayun, dan gas pedang vertikal dan horizontal berubah menjadi badai. Oleh karena itu, prajurit dengan kemampuan pengganda Kendo pengganda Tiongkok tidak lagi dapat dikalahkan dengan jumlah antara pedang dan ki, pedang dapat diubah menjadi pedang. Atau terkondensasi menjadi badai, atau terkondensasi menjadi badai, atau terkondensasi menjadi api, atau terkondensasi menjadi. Singkatnya, dunia pedang potensial akan menjadi kata yang potensial, dengan gas pedang berevolusi menjadi semua hal, mengembun gas menjadi tren, berubah menjadi badai, badai api. Ambil Chu Xingyun sebagai contoh, jantung pedangnya adalah jantung pedang badai, niat pedangnya, niat badai, roh pedangnya, roh pedang badai, jadi, kekuatan pedang yang dia ringkas adalah pedang badai gaya. Pada saat ini, setelah 1 tahun budidaya, tidak hanya pedang ki lebih tajam, tetapi juga kental. Satu pedang dapat diubah menjadi 13 pedang ki dan diringkas menjadi badai pedang ki. Semangat pedang masih relatif mudah untuk ditangani, tidak dapat menahan dapat diblokir, tidak dapat memblokir dapat flash, tetapi flash dapat menghindari kunci. Tapi badai Jian Qi benar-benar berbeda. 13 pedang ki mendesing dari segala arah, bagaimana cara melawan? Bagaimana cara flash? Bagaimana cara menghindarinya? Jika Chu Xingyun memiliki latihan Kendo saat ini tahun lalu, maka bahkan jika dia menghadapi Dongfang Tianxiu, dia bisa melakukannya dalam 1 detik. Jangan melihat badai energi pedang ini, itu dibentuk oleh energi pedang 13, tetapi itu adalah pedang, tidak peduli berapa banyak energi pedang-pedang ini ternyata itu hanya dapat dianggap sebagai satu jenis, ketika datang ke kematian, tidak bisa dihitung sebagai 13 pukulan. Namun, Chu Xingyun tidak menyesali kegagalan tahun lalu. Jika tidak dikalahkan tahun lalu, Chu Xingyun langsung pergi ke majelis tinggi, dan tidak bisa mengenal saudara perempuan kecil Lailak dan Ding Ning. Tanpa mengetahui saudara perempuan kecil, Chu Xingyun mungkin tidak menemukan altar rune hijau-hijau, jadi secara alami ia tidak dapat memiliki 7 tulang jiwa emas. Minuman dan kecupan yang disebut semua karena takdir, Chu Xingyun sangat. Tapi tahun ini, Chu Xingyun tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah lagi di tangan Dongfang Tianxiu. Jika dia berani muncul lagi, Chu Xingyun akan benar-benar mengalahkannya dalam pedang. Setelah melihat waktu, masih ada 1 minggu tersisa sebelum memasuki rumah sakit. Ketika diubah menjadi ruang reinkarnasi, masih ada 2,5 bulan. Kemudian waktu berikutnya adalah untuk mengkonsolidasikan dan menguasai badai gas pedang. Waktu di ruang reinkarnasi berlalu sangat lambat, tetapi dalam perasaan Chu Xingyun, waktu seminggu berjalan hampir secara instan dari awal sampai akhir. Chu Xingyun tenggelam dalam kultivasi, dan dia tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali. Akhirnya, sudah saatnya rumah sakit dipromosikan. Chu Xingyun harus meninggalkan ruang reinkarnasi dan bergegas kembali ke rumah rendah Nanming. Hari ini, Chu Xingyun tidak lagi tinggal di asrama yang ditugaskan oleh majelis rendah, tetapi tinggal di pangkalan tim Lailak yang disewa oleh saudara perempuan Lailak. Pada bulan lalu, Sister Lailak membawa tim itu lagi untuk berkeliling dunia necromancer, dan panennya cukup kaya, mereka berdua sekarang adalah tulang jiwa hijau. Melihat Lailak dan Ding Ning, dengan bangga mengilhami tulang jiwa hijau, lampu hijau zamrud, tatapan yang dengan cepat memuji saya, Chu Xingyun tidak bisa tidak diam-diam lucu. Ini, seharusnya tidak, sekarang ambil 2 set tulang jiwa perak yang khusus disediakan untuk adik perempuan. Dengan lembut menarik lengan Chu Xingyun, Lailak dengan tegas berkata, Saudara Luo Yun, tolong sombongkan saya, apakah saya dan kakak saya sangat mampu? Sangat kuat. Melihat ketenangan saudaranya, Ding Ning menyeringai, dan dengan lembut memberi Chu Xingyun, yang membuat hatinya menggelitik, dan berkata dengan lembut, Lailak, jangan membuat masalah dengan saudaramu Luo Yun, yang memiliki kita kondisinya tidak akan lebih buruk dari kita. Mendengar kata-kata kakak saya, hati Lailak benar-benar tampak seperti cermin. Pada awalnya, saudara perempuan mereka tidak tahu, tetapi beberapa rahasia, cepat atau lambat mereka akan diungkap. 9981 kobaran pita yang sesemuanya adalah batu roh kelas 9. Batu jiwa 81 ini hanya bernilai 8,1 miliar yuan. Selain itu, 81 pita liang ini semuanya adalah senjata kerajaan. Dan pada saat yang sama itu adalah arai. Ditambah dengan pasar itu, dan Streamer Ibu Liang, sekali seseorang yang tahu bagaimana membantu mereka menghitung, seluruh rangkaian ini bernilai setidaknya 560 miliar batu roh. Selain itu, bahkan jika orang lain memiliki begitu banyak batu roh, mereka tidak dapat membeli sederetan senjata yang lengkap.
Dengan seperangkat peralatan yang mewah, jika mereka tidak membuat sedikit pencapaian, itu benar-benar terlalu rendah. Apa kelebihan yang Anda minta? Dia mendengus bibirnya dan berkata, aku hanya ingin Brother Loyun membual tentang aku, tidak mungkin. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Lailak dan berkata, Lailak kecil di keluarga kami adalah yang paling mampu. Kami akan terus bersorak di masa depan, saudaraku optimis tentang Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lailak tiba-tiba menyipitkan matanya dengan gembira, wajah merah kecil. Tidak hanya ini kasus Lailak, bahkan Ding Ning memiliki wajah merah muda, wajah bahagia, menatap Chu Xingyun dengan kerinduan, dan kelembutan dan kasih sayang di matanya akan mengalir keluar. Puji apa, pada kenyataannya, pasangan saudara perempuan kecil ini tidak peduli, apa yang paling mereka sukai sebenarnya adalah awalan dari seluruh kalimat, keluarga kami. Apa arti keluarga kami? Meskipun pada kenyataannya, istilah ini tidak selalu berarti apa-apa, apa yang ingin diungkapkan oleh Chu Xingyun sebenarnya hanya hubungan dekat satu sama lain. Namun, Lailak dan Ding Ning tidak akan pernah mengerti cara ini. Dalam pandangan mereka, Lailak, Ding Ning, dan Luo Yun hanyalah keluarga kecil dan cantik. Saat ini, Sister Lailak tidak berpikir terlalu banyak terlalu jauh, mereka tidak terlalu pintar, gadis-gadis yang terlalu tegas. Ketiga orang itu bersama dan tidak pernah berpisah. Ini adalah impian terbesar Suster Lailak sekarang. Adapun apa yang mereka lakukan bersama dan apa hubungan satu sama lain, mereka tidak mau, atau tidak berani memikirkannya. Antara tertawa dan bercanda, ketiga pria itu duduk. Saya memandang Sister Lailak dengan puas, setelah 1 tahun kerja keras, para sister kecil itu akhirnya memasuki dunia surga dan roh. Meskipun kekuatannya agak rendah, toh itu tidak masalah, mereka tidak perlu mengandalkan kekuatan pribadi untuk bertarung. Dengan kehadiran Jiu Lai Yang, bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, tidak perlu khawatir bahwa seseorang akan menggertak mereka. Melihat wajah memerah Li Hong dan Ding Ning, mata menatapnya tanpa berkedip, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajahnya, dan tersenyum pahit, mengapa kalian berdua menatapku seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Lailak bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana wajah seseorang bisa menumbuhkan bunga? Mengangguk-angguk, Ding Ning berkata, ya, wajah saudara Luo Yun lebih cantik daripada bunga. Seorang lelaki besar, digambarkan sebagai lelaki yang lebih cantik dari bunga oleh dua gadis dengan bunga-bunga indah, perasaan itu benar-benar aneh sampai ekstrim. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, lupakan saja, aku tidak ingin menjadi pria dengan bunga. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sister Lailak tidak bisa menahan senyum, memang, untuk menggambarkannya dengan bunga, biasanya wanita. Tapi jujur saja, keindahan saudara laki-laki Luo Yun terlepas dari pria dan wanita tua dan muda. Selama dia adalah seorang manusia, dia akan merasa bahwa dia sangat tampan dan cantik, dan dengan cepat menyukainya. Astaga, menggelengkan kepalanya dengan kagum, Ding Ning berkata, bukan karena kami menggunakan kata-kata dengan tidak tepat, tetapi jika Anda melihat garis Anda, kulit Anda, bahkan jika kita perempuan, kita tidak bisa mencapai tingkat ini. Mengangguk-angguk, Lailak berkata, ya, melihat kakak yang cantik Luo Yun, aku merasa malu. Mendengarkan kata-kata Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, dan para wanita saling memuji satu sama lain bagaimana dia menggunakannya pada pria besar. Kedua gadis, begitu mereka berkenalan, biarkan seperti ini, karena mereka benar-benar menganggap Chu Xingyun sebagai keluarga mereka sendiri dan sebagai sahabat. Teman, kalau tidak dengan kepribadian mereka yang kaku, bagaimana mereka bisa mengatakan pujian seperti itu? Bahkan, ketika Sister Lailak memimpin tim keluar, mereka tidak tahu seberapa serius dan tidak ramah mereka. Hanya ketika mereka menghadapi Chu Xingyun mereka akan menunjukkan warna asli mereka. Dengan senyum lega, Chu Xingyun bersandar ke lengannya, mengeluarkan 2 kotak dan dengan lembut meletakkannya di depan Lailak dan Ding Ning. Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Lailak menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sungguh tidak, kamu tidak selalu bisa memberi kami hadiah, kamu akan memanjakan kami. Manja. Mendengar kata-kata Lailak, Chu Xingyun tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia tidak takut memanjakan mereka, satu-satunya hal yang dia takuti adalah ketika dia ingin membiasakan diri dengan mereka, mereka tidak jarang lagi. Melihat wajah sedih Chu Xingyun, Ding Ning buru-buru berkata, kamu telah memberi kami terlalu banyak, kami terlalu sulit untuk melaporkan, kami benar-benar. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, jika Anda tidak dapat melaporkan, Anda tidak akan melaporkan, sebenarnya. Saya tidak pernah memikirkannya, dan saya ingin Anda mengembalikan saya. Tapi, ini tidak berhasil, itu benar-benar tidak berhasil. Di hadapan 2 kotak yang pada pandangan pertama tahu bahwa itu bukan produk biasa, Sister Lailak menggelengkan kepalanya seperti mainan. Dengan senyum sedih, Chu Xingyun berkata, tahan, selagi kamu masih membutuhkannya, sementara aku akan mengembalikannya sekarang. Mendengarkan kata-kata suram Chu Xingyun, Lailak dan Ding Ning tidak bisa membantu tetapi tertegun, saudara Luo Yun, apa yang terjadi padanya, mengapa dia begitu sedih?
Mereka semua ingin menangis. Melihat Lailak dalam-dalam, dia menatap wajahnya, yang tidak berbeda dari Sui Liuxiang, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya. Sebenarnya, jauh di dalam Chu Xingyun, sudah ada hujan yang meneteskan cahaya. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun menatap Lailak dengan nostalgia, ini juga semacam kebahagiaan yang bisa diberikan. Ketika aku tidak lagi membutuhkannya, aku takut bahwa bahkan satu pihak akan malas melihatku. Mendengarkan Chu Xingyun kata-kata sedih, Lailak mengerutkan kening, wajah yang cantik, berkata dengan sangat serius, apa yang dibicarakan saudara Luo Yun? Siapa yang Anda pikirkan tentang Lailak? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.